Allah pencipta dan pemberi hidup. Apakah Ia berbicara? Apakah Ia mengindahkan kita? Dapatkah kita mengenal Dia? Jawabannya, iya. Ia berbicara, Ia peduli, dan Ia mengajar kita agar kita tahu bagaimana caranya mengenal Dia. 3.500 tahun yang lalu Allah menyuruh manusia menuliskan pesan-pesannya. Selama 1.500 tahun berikutnya, Allah tetap berbicara, dan 40 orang mencatat pesan Allah itu. Catatan yang mula-mula disebut Taurat dan kitab para nabi, ditambah dengan pesan lain yang dituliskan atas perkamen. Catatan tadi dinamakan firman Allah. Semua itu dijadikan satu, menjadi sebuah buku, dan kita kenal dengan nama Alkitab. Firman Allah berbicara tentang Allah dan betapa Ia mengasihi umat manusia. Inilah cerita Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi kosong belum berbentuk, dan samudera raya gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas air. Allah berfirman, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Allah melihat terang itu baik. Dipisahkannya terang itu dari gelap, dinamainya terang itu siang, gelap itu malam. Maka petang dan pagi, itu adalah hari pertama. Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dari air. Dinamainya cakrawala itu langit. Maka petang dan pagi, itu adalah hari kedua. Allah berfirman, hendaklah air di bawah langit berkumpul di satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Ini pun terjadi. Yang kering dinamainya darat. Yang kumpulan air dinamainya laut. Allah melihat semua itu baik. Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan aneka rumput, tanaman, dan buah-buahan berbiji. Itu pun terjadi. Allah melihat semua itu baik. Maka petang dan pagi itu adalah hari ketiga. Allah berfirman, jadilah penerang di langit, yang jadi penunjuk masa, hari, dan tahun yang tetap. Allah membuat benda yang besar menguasai siang, yang kecil menguasai malam. Ia pun menciptakan bintang-bintang. Semua itu ditempatkan di langit untuk menerangi bumi. Allah melihat semua itu baik. Maka petang dan pagi itu adalah hari keempat. Allah berfirman, hendaklah air dipenuhi makhluk hidup, dan burung-burung berterbangan di atas bumi. Maka Allah menciptakan berbagai ikan besar, makhluk hidup yang berkeriapan di air, dan hewan bersayap. Allah melihat semua itu baik. Ia memberkatinya dan berfirman, berkembang biaklah. Maka petang dan pagi itu adalah hari kelima. Allah berfirman, hendaklah bumi dipenuhi makhluk hidup. Allah menciptakan aneka binatang, ternak, dan binatang melata di bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Allah berfirman, marilah kita jadikan manusia sesuai gambar dan rupa kita. Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan mengembusinya dengan nafas kehidupan. Manusia pun hidup. Jadi,
Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupanya sendiri. Ia menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menamai laki-laki itu Adam, dan Adam menamai perempuan itu Hawa. Allah berfirman, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya akan menjadi satu daging. Laki-laki dan istrinya telanjang, namun tidak malu. Allah melihat semua ciptaannya amat baik. Maka petang dan pagi, itu adalah hari ke-6. Penciptaan langit dan bumi pun selesai. Karyanya berhenti pada hari ke-7. Ia memberkati dan menguduskannya. Tuhan Allah membuat taman di Eden. Ia menciptakan aneka pohon yang menarik dan buahnya baik untuk dimakan. Di tengah taman itu ada 2 pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan menempatkan manusia di taman itu untuk mengelolanya. Tuhan memberikan perintah ini. Semua pohon di taman ini buahnya boleh kau makan, kecuali buah pohon pengetahuan itu. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Karena kasihnya, semua kebutuhan Adam dan Hawa dipenuhi. Hidup pun boleh dinikmati seutuhnya. Mereka diberi kehendak bebas dan kesempatan untuk menerapkannya dengan bijak. Ia menginginkan mereka menghormatinya dengan mentaati satu perintah saja, yaitu tidak memakan buah pohon itu. Yang lain boleh mereka nikmati. Untuk hidup damai sejahtera di taman yang indah itu, mereka hanya perlu mempercayai hikmat Allah dan menghormati otoritasnya. Seharusnya mereka bersyukur dengan kebebasan itu. Namun kehendak bebas tidak membahagiakan bila yang salah yang dipilih. Jauh sebelum Allah menciptakan manusia, Ia juga memberi kehendak bebas kepada para malaikat. Allah ingin makhluk alam roh ini sama seperti manusia, menghormatinya. Kebanyakan malaikat lebih suka mengikut Allah. Hari ini pun mereka menyembah Tuhan, taat, dan menolong manusia dengan berbagai cara. Tapi selebihnya telah memilih yang salah. Sambil menolak kasih Allah, mereka mengikut Lucifer yang rupawan sebagai pemimpin. Keangkuhan Lucifer membuat posisinya di surga hilang. Ia jatuh dari surga karena memberontak. Lucifer berkata dalam hatinya, akan kutinggikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Akan kusamai yang maha tinggi. Lucifer, yang juga disebut iblis atau setan, ingin disembah seperti Tuhan. Setan menipu manusia agar ia juga disembah. Ia bahkan menyamar sebagai malaikat terang. Namun tipu dayanya menimbulkan kesengsaraan, penderitaan, dan kehancuran. Allah mengutuk Lucifer, katanya, masuklah ke neraka. Di Taman Eden, setan menampakkan diri kepada Hawa dalam bentuk ular. Ular adalah binatang ciptaan Allah yang tercerdik. Ular itu berkata kepada Hawa, pasti Allah berfirman, semua pohon di sini tidak boleh kau makan buahnya, bukan? Saut perempuan itu, semua pohon di sini buahnya boleh kami makan, kecuali buah pohon yang di tengah taman. Allah berfirman, jangan kau makan ataupun kau sentuh buah itu, nanti engkau mati. Namun kata ular itu, sekali-kali engkau tidak akan mati. Allah tahu kalau kau makan, matamu akan terbuka, dan engkau akan menjadi seperti Allah, tahu tentang kebenaran. Alkitab berkata, setan pendusta. Jadi tentu saja ia mendustai perempuan itu mengenai Allah. Perempuan itu melihat buah pohon itu enak, menarik, dan dapat membuatnya bijak. Ia pun mengambil sebuah dan dimakannya. Diberikannya kepada suaminya yang langsung memakannya. Maka terbukalah mata mereka.
Kini mereka tahu mereka telanjang. Mereka pun menganyam daun ara untuk menutupi tubuh mereka. Kemudian, saat mendengar langkah Tuhan yang tengah berjalan-jalan kala udara sejuk, mereka bersembunyi di pepohonan. Karena bersandar pada pengertian sendiri, bukannya pada hikmat Allah, mereka pun mati secara rohani dan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Allah memanggil Adam, "Di manakah engkau?" Jawab Adam, "Saat aku tahu engkau di sini, aku takut karena aku telanjang, aku pun bersembunyi." Tuhan bertanya lagi, "Siapa yang berkata engkau telanjang? Apakah kau makan buah pohon yang kularang itu?" Jawab Adam, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku memberiku sebuah, maka ku makan." Tuhan berkata kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdaya aku, maka ku makan." Tuhan berfirman kepada ular itu, "Karena perbuatanmu, terkutuklah engkau di antara semua ternak dan binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan berjalan, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Engkau akan kubuat bermusuhan dengan perempuan ini, dan keturunannya akan meremukan kepalamu." Kutuk atas setan ini adalah pernyataan pertama bahwa Allah akan mengutus seorang penebus yang lahir dari perempuan untuk mengalahkan setan. Kepada perempuan itu Allah berkata, "Engkau akan kubuat susah waktu mengandung, sakit waktu bersalin, dan suamimu akan berkuasa atasmu." Kepada Adam Tuhan berkata, "Karena engkau mendengarkan istrimu dan makan buah pohon yang kularang, terkutuklah tanah karena engkau. Seumur hidupmu engkau akan mengais rezeki dengan susah payah. Tanah akan menghasilkan semak duri dan ilalang, dan dengan berpeluh engkau akan mencari nafkah sampai engkau kembali ke tanah. Aku membuatmu dari debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Baju daun ara tidak menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Tuhan pun menggantinya dengan kulit hewan. Untuk ini ia harus membunuh seekor hewan. Melalui Adam, dosa masuk ke dunia. Upaya menutupi dosa dengan kematian orang yang tidak berdosa adalah rancangan Allah, bahkan sebelum dunia diciptakan. Allah tahu manusia akan menolak pimpinan Tuhan. Mereka akan menuhankan dirinya sendiri, namun gagal. Allah menamakan sikap ini dosa. Karena Allah mengasihi manusia, Ia berencana mengutus juru selamat yang rela mati agar tersedia pengampunan dosa. Lalu Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, menempatkan malaikat kerubim di timur taman itu, dan sebuah pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga pohon kehidupan. Sejak Adam berdosa, manusia ditakdirkan untuk mati. Namun menurut Alkitab, masih ada harapan. Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Katanya, "Aku mendapat anak laki-laki dari Tuhan." Dinamainya Kain. Lalu ia melahirkan Habil. Ia menjadi gembala kambing, sedangkan Kain menjadi petani. Pada hari yang ditetapkan Allah, Kain mempersembahkan hasil ladangnya untuk Tuhan. Dan Habil memberi seekor domba. Ia dan korban bakarannya dihargai Tuhan, sedangkan Kain dan persembahannya tidak. Kain geram. Tuhan bertanya, "Kain, mengapa hatimu panas?" Allah mengingatkan Kain bahwa untuk persembahan, seekor binatang harus dibunuh. Seperti daun ara yang tidak mampu menutupi dosa Adam dan Hawa, begitu juga tumbuhan, karena tidak berdarah. Allah berkata, menolak mempersembahkan binatang, menunjukkan ketidaktaatan Kain kepada Allah. Korban Habil membuktikan ia mempercayai firman-Nya.
Firman Allah menyatakan tanpa penumpahan darah dosa tidak diampuni. Namun Kain tetap tidak taat. Ia bahkan menyalahkan Habil. Waktu mereka di padang, Kain membunuh Habil. Tuhan bertanya kepada Kain, "Di manakah Habil?" Kain menjawab, "Aku tidak tahu, apakah aku menjaga adikku?" Tuhan berkata, "Apa yang telah kau perbuat? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Kini terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menyerap darah adikmu karena tanganmu." Kain menjauhi Tuhan. Ketidaktaatannya menyebabkan pembunuhan dan perpecahan keluarga yang pertama. Tapi Adam dan Hawa memiliki banyak anak lelaki dan perempuan lain. Waktu berlalu dan manusia mulai memadati bumi. Saat Allah melihat manusia makin jahat dan hatinya bersifat iblis, ia berduka. Tuhan berfirman, "Akan kulenyapkan manusia dari bumi." Tapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Nuh orang saleh, tidak bercela dan hidup erat dengan Allah. Tuhan berkata kepada Nuh, "Akhir hidup seluruh makhluk segera tiba. Kejahatan manusia mencemari bumi, akan kumusnahkan mereka bersama bumi. Buat sebuah bahtera kayu, berisi kamar-kamar, dan lumuri dengan ter luar dalam. Panjangnya 450 kaki, lebar 75 kaki, dan tinggi 45 kaki dengan satu pintu. Masuklah ke dalamnya, engkau, istrimu, anak-anakmu, dan istri mereka. Bawa setiap jenis hewan jantan dan betina agar terpelihara hidupnya. Juga 7 pasang hewan yang kukatakan halal." Nuh pun memperingatkan orang-orang yang jahat itu. "Siapa yang tidak menghormati Allah akan dimusnahkan." Tapi sayang, semuanya mencemooh Nuh. Namun keluarga Nuh mempercayai Allah. Pada saat mereka memasuki bahtera, dan Tuhan menutupnya. Allah menurunkan hujan selama 40 hari siang malam. Dari bawah tanah air meluap dan terus naik hingga bahtera itu mengapung. Air menutup permukaan bumi, termasuk bukit dan gunung. Semua makhluk di bumi binasa, burung, ternak, binatang melata dan berkaki, serta manusia semuanya dimusnahkan, tenggelam dalam air. Air menutupi bumi 150 hari lamanya. Namun Allah melindungi Nuh dan setiap makhluk lain di bahtera itu. Allah membuat angin menghembus bumi hingga air surut. Air terus menipis. Waktu bahtera itu kandas di pegunungan Ararat dan tanaman bertunas kembali, Allah berkata kepada Nuh, "Keluarlah engkau dan seisi bahteramu." Dan keluarlah mereka. Nuh membuat mezbah korban untuk Tuhan. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Katanya, "Beranak cuculah dan penuhilah bumi." Selain tumbuhan, binatang pun kini jadi makananmu. Namun siapa yang membunuh manusia akan kehilangan nyawanya, sebab manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah berfirman, "Kubuat perjanjian dengan engkau dan keturunanmu, tak akan ada lagi manusia atau binatang yang mati karena air bah. Busurku kutaruh di awan sebagai tanda perjanjianku. Jika kudatangkan awan gelap di bumi, maka akan kuingat perjanjianku." Ketika semua orang menggunakan bahasa yang sama, banyak generasi sesudah Nuh hijrah ke Timur Tengah. Mereka berkata satu sama lain,
Marilah kita bangun sebuah kota dan sebuah menara, dan kita namai diri kita masing-masing agar tidak terserak ke seluruh bumi. Ini artinya menolak perintah Allah untuk menyebar dan memenuhi bumi. Menara itu juga dirancang untuk menyembah matahari, bulan, dan bintang. Manusia lebih suka menyembah ciptaan Allah, bukan Allah sendiri. Allah melihat kota dan menara buatan manusia itu, lalu berkata, mereka satu bangsa dan satu bahasa, maka rencana mereka pasti terlaksana. Marilah kita kacaukan bahasa mereka, agar mereka tidak lagi mengerti bahasa masing-masing. Tuhan pun membaurkan bahasa mereka, dan mereka berhenti membangun kota itu. Nama kota itu Babel, artinya kebingungan, sebab disinilah Tuhan memperbanyak bahasa di bumi, sehingga manusia terpencar kemana-mana. 400 tahun setelah air bah, Allah mendatangi Abram di kota Ur, Timur Tengah. Allah berkata, tinggalkan negeri ini dan sanakmu, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan. Di sana akan kubuat engkau menjadi bangsa besar, diberkati dan masyhur. Akan kuberkati yang memberkatimu dan kukutuk yang mengutukmu. Dan melalui dirimu semua bangsa akan diberkati. Abram pun pergi sesuai perintah Tuhan dan masuk ke tanah Kanaan. Tuhan datang lagi dan berkata, kuberikan tanah ini kepada keturunanmu. Kini pandanglah langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau sanggup. Keturunanmu akan sebanyak bintang. Kendati Abram dan Sarai istrinya tidak mempunyai anak, ia mempercayai Allah. Allah memperhitungkan ini sebagai kebenaran. Abram berkata, Tuhan, bagaimana aku tahu aku akan mewarisi tanah ini? Jawab Allah, keturunanmu akan jadi orang asing di tanah yang bukan miliknya. Mereka akan diperbudak selama 400 tahun, tapi akan kuhukum bangsa yang memperbudak itu. Saat mereka keluar dari sana, mereka kaya raya, dan generasi yang keempat akan kembali ke sini. Sarai masih belum mengandung, dan ia makin tua. Ia berkata kepada Abram, aku ingin engkau mendapat anak dari Hagar, budak Mesirku, dan akan kuanggap anaknya sebagai anakku. Abram setuju, kendati ia mengasihi Tuhan. Abram tidak beriman bahwa Allah akan memberinya anak dari Sarai. Hagar pun melahirkan seorang anak lelaki, Ismail namanya. 13 tahun kemudian, waktu usia Abraham 99 tahun, Tuhan berkata kepada Abraham, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku tanpa celah. Kuberi engkau nama baru, Abraham, yang berarti bapa bangsa-bangsa, dan Sarai akan dipanggil Sarah, artinya ratu. Kuberkati Sarah, dan ia akan memberimu anak lelaki, dan ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Abraham memohon kepada Tuhan, biarkan Ismail hidup di hadapanmu. Jawab Tuhan, tentang Ismail, kudengar doamu. Akan kuberkati dia, kuperbanyak keturunannya, dan juga kujadikan bangsa yang besar. Tuhan menggenapi janji ini melalui negara-negara Arab. Tuhan berkata, tetapi mengenai anak Sarah dan keturunannya, akan kubuat perjanjianku yang kekal. Sarah melahirkan seorang anak lelaki yang dinamai Ishak. Ketika Ishak remaja, Tuhan minta Abraham membuktikan imannya. Tuhan berkata, Abraham, dan jawabnya, ya Tuhan. Tuhan berkata lagi, bawa Ishak anak tunggalmu yang kau kasihi ke tanah Moria. Jadikan ia korban bakaran di bukit yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham bangun pagi-pagi dan membawa Ishak sesuai perintah Tuhan. Pada hari ketiga,
Abraham memandang jauh dari tempat yang disediakan. Ia mengambil kayu untuk api, dan ia minta Ishak membawanya. Abraham juga membawa sulu dan pisau. Keduanya mendekati bukit. Ishak bertanya, "Ayah, di sini ada api dan kayu. Mana anak domba untuk korban?" Jawab Abraham, "Anakku, Allah sendiri yang akan menyediakannya." Keduanya melanjutkan perjalanan sampai tiba di tempat tujuan. Abraham membuat mezbah dan mengatur kayu di atasnya. Ia mengikat Ishak dan meletakkannya di atas kayu itu. Ia akan menghujam pisau ke tubuh Ishak ketika tiba-tiba suara malaikat Tuhan terdengar dari atas. "Abraham, Abraham." Ia pun menjawab, "Ya Tuhan." Tuhan berkata, "Jangan bunuh Ishak. Aku tahu engkau takut akan Allah, sebab tidak kau sayangkan Ishak." Abraham menengok ke atas dan melihat seekor domba jantan tersangkut tanduknya dalam semak. Abraham pun mengangkat domba itu dan menjadikannya korban bakaran ganti anaknya. Alkitab berkata, Abraham tahu Allah akan menggenapi janjinya tentang Ishak, kendati Tuhan harus membangkitkan Ishak dari kubur. Karena iman Abraham, Tuhan berkata, "Aku akan memberkatimu, memperbanyak keturunanmu, seperti bintang di langit, dan melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati, sebab kamu taat kepadaku." Abraham bersuka cita karena ia mengerti bahwa juru selamat yang dijanjikan di taman berasal dari keturunannya. Ujian Allah ini juga menggambarkan suatu hari Allah Bapa akan memberikan anak tunggalnya yang dikasihi sebagai korban untuk seisi dunia. Ishak menikah dan mempunyai anak kembar, Esau dan Yakub. Allah memberi nama Israel kepada Yakub. Ia terpilih untuk meneruskan garis keturunan perjanjian. Yakub mempunyai 12 anak lelaki. Yusuf salah satunya dijual sebagai budak oleh para saudaranya. Karena kemurahan Allah, ia menjadi pemimpin bersama Fir'aun, Raja Mesir. Yusuf yang saleh mengampuni dan mengundang saudara-saudaranya ke Mesir agar terhindar dari kelaparan. 70 keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang disebut anak-anak Israel pindah ke Mesir, negeri yang akan memperbudak mereka sesuai firman Allah kepada Abraham. Mesir dipenuhi keturunan Abraham. Fir'aun yang baru tidak ingat Yusuf. Ia mulai cemas dan berkata kepada rakyatnya, "Orang-orang Israel ini jumlahnya melebihi kita. Kita harus bijak. Jika mereka dibiarkan berkembang dan kita terlibat perang, mereka bisa berpihak kepada musuh." Orang Mesir pun mulai memperbudak orang Israel. Kebengisan mereka membuat kehidupan orang Israel makin pahit. Tapi makin kejam perlakuan mereka, bangsa Israel makin berkembang. Fir'aun memerintahkan bidan-bidan Israel membiarkan bayi perempuan yang baru lahir, tetapi membunuh yang laki-laki. Ada seorang ibu bangsa Israel yang dapat menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Maka bayinya ditaruh di keranjang yang dilumuri ter dan diletakkan di alang-alang di tepi sungai. Saat putri Fir'aun turun mandi, ia melihat isi keranjang itu. Ia menaruh iba kepada bayi itu. Katanya, "Ia anak Israel." Diambilnya bayi itu, dirawat dan diberi nama Musa, yang artinya diambil dari sungai. Musa pun berhak mewarisi kerajaan Mesir dan kekayaannya. Menjelang dewasa, Musa menemui budak-budak Israel. Ia melihat seorang Mesir tengah memukuli seorang Israel. Saat tidak dilihatnya seorang pun di sana, dibunuhnya orang Mesir itu, dan jasadnya ditimbun pasir.
Fir'aun mendengar ini, dan Musa dikejar-kejar untuk dibunuh. Musa melarikan diri ke tanah Midian. 40 tahun kemudian, Fir'aun itu meninggal. Bangsa Israel di Mesir sangat menderita. Jerit seruan mereka didengar Allah. Allah ingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa menjadi gembala dan sedang mengembala di padang saat malaikat Tuhan datang dalam nyala api di semak. Herannya, semak itu menyala, tapi tidak terbakar. Musa pun berkata, "Aku harus ke sana untuk melihat mengapa semak itu tidak terbakar." Ketika ia mendekat, Allah memanggilnya dari balik semak, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Tuhan." Allah berkata, "Berdirilah di situ, lepaskan kasutmu, sebab kamu berdiri di tempat yang kudus. Aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa menyembunyikan wajahnya, karena ia takut melihat Allah. Tuhan berkata, "Aku telah melihat penderitaan dan mendengar jeritan umatku di Mesir. Aku tahu mereka menderita. Akan kulepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan membawanya ke tanah yang penuh susu dan madu." Musa, aku mengutusmu kepada Fir'aun, agar engkau boleh memimpin umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa balik bertanya, "Siapakah aku, sehingga aku harus menghadap Fir'aun untuk mengeluarkan umatmu dari Mesir?" Bila aku berkata kepada mereka, "Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu," dan mereka bertanya kembali, "Siapa namanya?" apa yang harus kujawab? Lalu Allah berfirman, "Aku adalah Aku. Katakanlah demikian, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Musa berkata lagi, "Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Aku berat mulut dan berat lidah." Jawab Tuhan, "Siapa yang menciptakan mulut manusia? Bukankah Aku, yakni Tuhan? Kini, pergilah. Harun saudaramu pandai berbicara. Berbicaralah melalui dia. Akan kusertai lidahmu, lidahnya, dan kuajarkan apa yang harus kau katakan dan kau kerjakan. Akan kau buat mukjizat di hadapan Firaun, tapi akan kukeraskan hatinya sehingga ia tidak mengizinkan orang Israel pergi. Harus kau katakan demikian. Tuhan berkata, Israel adalah anak sulungku. Biarkan bangsa itu pergi, agar bisa beribadah kepadaku. Jika tidak diizinkan, akan kubunuh anak sulungmu laki-laki." Musa dan Harun menghadap Fir'aun dan menyampaikan pesan itu. "Tuhan Allah bangsa Israel berkata, biarkan umatku pergi." Namun Fir'aun bertanya, "Siapakah Tuhan yang menyuruh aku melepaskan orang-orang Israel? Aku tidak mengenalnya, juga tidak akan kubiarkan Israel pergi." Musa kembali bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa engkau mengutus aku? Aku menghadap Fir'aun atas namamu, namun engkau tidak melepaskan umatmu." Jawab Allah, "Akulah Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa." Tuhan berkata, "Di Mesir ia akan segera menampakkan diri sebagai Yahweh, Sang Juru Selamat. Akan kubuktikan setiap orang harus menyembah Allah yang Esa, bukan menyembah ciptaan Allah." Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, "Pergilah ke Fir'aun, bawalah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas semua air di Mesir." Musa dan Harun melakukan perintah Tuhan. Dipukulnya semua air di sungai, dan air itu menjadi darah. Ikan mati, airnya berbau busuk, dan orang Mesir di negeri itu tidak dapat minum. Tuhan berfirman lagi kepada Musa, "Katakan kepada Fir'aun, Tuhan berkata, biarkan umatku pergi agar mereka dapat beribadah kepadaku. Jika mereka dilarang pergi, katak akan memenuhi seluruh tanah ini." Namun Fir'aun menolak. Maka katak bermunculan di Mesir. Katak masuk ke rumah-rumah, kamar tidur, dan ranjang, tungku dan mangkuk piring mereka. Fir'aun memanggil Musa dan Harun.
mintalah agar Tuhan menyingkirkan kata-kata itu, agar kubiarkan orang-orang itu pergi. Tapi waktu Fir'aun melihat tulah itu surut, ia mengeraskan hatinya seperti kata Tuhan. Allah terus mengirimkan tulah. Setiap kali Fir'aun berseru agar tulah berhenti, tulah itu berhenti, namun ia selalu melanggar janjinya. Tanah di seantero Mesir diubah menjadi nyamuk yang menghinggapi manusia dan binatang. Para tukang sihir Mesir berkata kepada Fir'aun, "Ini pekerjaan Allah." Allah mengirim ribuan lalat ke atas Fir'aun dan orang-orangnya. Dikirimnya tulah mengerikan yang membunuh semua ternak orang Mesir, tapi tak satu pun ternak bangsa Israel mati. Musa berdiri di depan Fir'aun dan menabur abu ke udara yang menimbulkan bara pada semua orang Mesir dan ternaknya. Allah mengingatkan, ia akan menurunkan hujan es. Mereka yang mempercayai ucapannya menyembunyikan hamba-hamba dan ternaknya, namun yang tidak membiarkannya di ladang. Guru, hujan es dan api menghancurkan ladang, pohon, hamba-hamba serta ternak yang di luar. Hanya di Goshen, di mana bangsa Israel tinggal, tidak ada hujan es. Tuhan membuat belalang menutupi seluruh Mesir, sehingga seluruh negeri gelap, dan hewan ini melahap tanaman yang tidak dihancurkan es. Tidak ada lagi yang terlihat hijau. Tuhan mendatangkan gelap yang pekat, sehingga selama 3 hari Mesir gelap gulita. Tidak ada yang berani keluar rumah, sebab mereka tidak bisa melihat orang lain. Tapi ada cahaya di rumah bangsa Israel. Firaun masih mengeraskan hatinya dan bahkan mengancam Musa. "Inyalah, pada hari engkau melihat aku lagi, engkau akan mati." Musa menjawab, "Tepat ucapanmu, aku tidak akan melihatmu lagi." Tuhan berkata kepada Musa, "Akan kudatangkan satu lagi tulah ke atas Fir'aun dan Mesir, dan kemudian akan dibiarkannya umatku pergi keluar dari Mesir." Tulah ini membuat setiap anak sulung mati, dari anak Fir'aun sampai anak budak perempuan di kilangan. Akan ada jerit tangis di seluruh Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Musa, beritahukan kepada orang-orang Israel, katakan bahwa aku berkata, setiap keluarga harus menyediakan seekor anak domba. Usianya 1 tahun dan tidak bercacat. Sore hari di hari keempat, semua bangsa Israel harus membunuhnya. Celupkan seikat hisop ke dalam darahnya dan sapukan pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Seorang pun tidak boleh meninggalkan rumah sampai pagi. Domba harus dipanggang di api tanpa dipatahkan tulangnya, lalu dimakan di malam hari dengan roti tidak beragi, sebab itulah korban Paskah bagi Tuhan. Akan kulawat tanah Mesir dan akan kubunuh semua anak sulung di sana, baik manusia maupun binatang. Akan kuhukum semua dewa-dewa Mesir. Akulah Tuhan, dan darah itu akan menjadi keselamatan di rumah. Sehingga waktu aku melihatnya, tidak akan kumusnahkan rumahmu, akan kululuhkan. Lalu, setiap tahun, harus kau rayakan dengan makan roti tidak beragi sebagai korban Paskah bagi Tuhan. Anak-anak Israel pun melakukannya sesuai perintah Tuhan melalui Musa dan Harun. Semua itu terjadi di tengah malam. Tuhan membunuh semua anak sulung dari anak sulung Fir'aun hingga anak sulung tawanan di penjara, termasuk semua ternak. Fir'aun, hamba-hambanya, dan semua orang Mesir bangun malam itu. Ada jerit dan tangis malam itu.
sebab tidak sebuah rumah pun bebas dari kematian. Namun rumah yang tiang pintunya dilumuri darah anak domba dilewati. Fir'aun memanggil Musa dan Harun. Bangunlah, engkau dan anak-anak Israel harus pergi. Beribadahlah kepada Tuhanmu seperti yang kau inginkan. Bangsa Mesir mendesak orang Israel untuk bergegas. Dibiarkannya mereka pergi secepat mungkin. Mereka berseru, jika kalian tidak pergi, kami semua akan mati. Bangsa Israel itu bahkan memberi emas permatanya kepada orang Israel yang tengah beranjak pergi. Bangsa yang jumlahnya sudah berjuta-juta itu berangkat membawa ternak, kambing, domba, dan sapi. Sesuai firman Allah kepada Abraham, keturunannya yang telah menjadi budak bebas dari perbudakan pada generasi yang keempat dan kaya raya. Bangsa yang besar yang disebut anak sulungnya ini meninggalkan Mesir dan berkemah di pinggiran belantara. Tuhan berfirman kepada Musa, Fir'aun tentu akan menduga anak-anak Israel terperangkap di gurun. Akan kukeraskan hati Fir'aun, dan ia akan mengejarmu. Namun aku akan ditinggikan, sehingga orang Mesir tahu akulah Tuhan. Sesuai firman Allah, Fir'aun dan hamba-hambanya berubah pikiran. Mereka berkata, mengapa kita membiarkan budak-budak Israel itu pergi? Dengan 600 keretanya dan semua kereta yang ada di Mesir, Fir'aun mengejar bangsa Israel itu. Di Laut Merah, mereka hampir terkejar. Melihat bangsa Mesir, orang Israel ketakutan dan berseru kepada Tuhan. Musa berkata kepada mereka, jangan takut. Berdiam dirilah dan nantikan perlindungan dari Tuhan hari ini. Karena bangsa Israel yang kau lihat hari ini, tidak akan kau lihat lagi. Tuhan akan berperang bagimu. Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tongkatmu ke atas laut, dan belahlah laut itu. Bangsa Israel akan menyeberanginya di atas tanah kering. Musa pun mengulurkan tongkatnya ke atas laut, dan Tuhan mendatangkan angin timur yang kencang. Air laut tergulung dan terbelah. Israel menyeberang di atas tanah yang kering, dan air di belakangnya membentuk tembok. Semua pasukan berkuda dan kereta Fir'aun mengejar bangsa Israel. Tetapi Tuhan membingungkan orang Mesir. Roda-roda kereta itu dibuatnya terlepas, sehingga kuda tidak dapat menariknya. Bangsa Mesir panik, katanya, jauhilah bangsa Israel, sebab Tuhan berpihak pada mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut. Musa melakukannya. Laut pun kembali ke bentuk semula. Bangsa Mesir mencoba keluar dari air, tapi Tuhan memukul mereka. Air menelan pasukan Fir'aun, kereta dan kuda-kudanya. Semuanya binasa. Bangsa Israel yang melihat mukjizat Allah terjadi melawan bangsa Mesir, kagum dan menghormati Allah. Mereka percaya kepada Tuhan dan hambanya Musa. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel mengeluh kepada Musa. Engkau membawa kami ke gurun untuk mati. Tidak ada air atau makanan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan memberi mereka air. Ia berfirman, lihat, kuhujani engkau dengan roti, dan harus kau kumpulkan setiap pagi. Tuhan menamakan roti itu mana. Bangsa ini berkemah di sekeliling sebuah gunung di gurun Sinai. Tiba-tiba, guntur dan kilat terdengar di balik segumpal awan, dan suara sangkakala terdengar amat keras, sehingga semua orang gemetar. Tuhan diselubungi api, turun dari gunung, dan gunung bergetar. Tuhan memanggil Musa ke atas dan berfirman, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawamu keluar dari perbudakan di Mesir. Saat Tuhan berfirman, Ia menulis 10 perintah ini di loh-loh batu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu.
Jangan membuat berhala, sujud maupun beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Hormati ayah ibu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan berdusta. Jangan menginginkan rumah sesamamu, istrinya, atau apapun miliknya. Tuhan memberi hukum ini sebagai tolok ukur yang sempurna untuk hidup kudus. Tapi ia juga mengajar Musa apa yang harus dilakukan jika mereka melanggarnya. Tuhan berkata, harus kau bangun sebuah altar dan sucikan itu demi aku. Persembahkan korban di atasnya. Aku akan memberkatimu. Darahnya menutupi dosamu, dan engkau akan kuampuni. Setelah 40 tahun di gurun, bangsa Israel atau bangsa Yahudi masuk tanah perjanjian Kanaan. Kendati penduduk Kanaan tahu mukjizat-mukjizat Allah bagi bangsa Yahudi, mereka menolak Yahweh sebagai Allah dan memerangi bangsa Israel. Namun Allah melindungi orang Yahudi saat kembali ke tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan menunjuk imam-imam untuk menyiapkan korban persembahan dan memimpin pujian. Sekali setahun imam besar pergi ke balik tirai yang memisahkan umat dari hadirat Allah yang kudus. Di sana imam mewakili seluruh bangsa di hadapan Tuhan. Bertahun-tahun setelah bangsa Israel mengangkat Daud sebagai raja yang oleh Allah disebut yang berkenan di hatiku, Allah berbicara melalui Daud dan nabi-nabinya. Allah mengingatkan orang Yahudi untuk hidup kudus dan semua bangsa melihatnya. Bila mereka berdosa, Tuhan menegurnya melalui nabi-nabi ini. Jika tidak bertobat, Allah membiarkan bangsa asing menguasai mereka. Kendati begitu, Israel tidak taat. Mereka menolak ketetapan Allah dengan membunuh para nabi yang menegurnya. 800 tahun kemudian, negeri Israel dikuasai bangsa Asyur dan Babel. Allah tetap berbicara melalui para nabi agar mereka bertobat. Sejumlah nabi bernubuat tentang juru selamat. Nabi Mika menubuatkan kota kelahiran juru selamat dan menggambarkan keilahiannya. Katanya, dari Bethlehem akan datang Dia yang akan mengadili bangsa Israel, kerajaannya dari kekal sampai kekal. Allah juga menyatakan juru selamat itu berasal dari keturunan Daud. Melalui Nabi Maleaki, Tuhan menggambarkan utusan khusus yang akan memberitakan tentang juru selamat dan mempersiapkan manusia untuk menerimanya. Zakaria bernubuat, "Oh putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang. Ia adil, penolong, rendah hati, dan naik keledai beban muda." Raja Daud menggambarkan juru selamat itu tahu bahwa seorang sahabatnya yang makan roti bersamanya akan mengkhianatinya. Zakaria juga mencatat, juru selamat dikhianati demi 30 keping perak. Melalui Nabi Yesaya, Allah berfirman, juru selamat itu akan disiksa, dicambuk, dan diludahi wajahnya. Daud menggambarkan proses penganiayaannya, yaitu tangannya dan kakinya dipaku, namun tulangnya tidak dipatahkan. Dan ia akan berkata, "Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku?" Dan orang-orang akan mengejek dengan berkata, menurutnya Tuhan akan menyelamatkannya. Daud juga menulis, persendiannya akan lepas, dan saat ia haus, mereka memberinya asam cuka. Dan para penganiaya akan membagi-bagikan pakaian dan mengundi jubahnya di antara mereka. Yesaya berkata, mereka yang melihat wajahnya yang rusak karena disiksa akan menutup muka. Nubuatan di Alkitab menggambarkan suatu hari keturunan Daud, yaitu penduduk Yerusalem, akan menatap Dia yang mereka aniaya. Semua ini ditulis di Alkitab ratusan tahun sebelum Juru Selamat datang. Setelah 70 tahun dibuang, Tuhan mengizinkan umatnya kembali ke Israel. Hanya sedikit yang mau pulang. Seperti orang Yahudi dimanapun mereka dijajah bangsa lain.
500 tahun kemudian waktu Roma memerintah Israel, Yusuf dan Maria keturunan Daud bermaksud menikah. Tapi sebelum itu terjadi, Maria mengandung melalui kuasa Roh Allah. Malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi. Yusuf, jangan cemas mengambil Maria sebagai istrimu, sebab kandungannya berasal dari Roh Kudus. Ia anak Allah. Namakan dia Yesus, artinya Juru Selamat, sebab ia akan menebus dosa umatnya. Ini menggenapi nubuatan Yesaya, bahwa Allah sendiri akan memberi tanda bahwa seorang gadis akan melahirkan anak laki-laki dan namanya Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem untuk sensus dan membayar pajak. Di sana Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Yesus. Jadi, sesuai nubuatan, Yesus lahir di Bethlehem sebagai keturunan Raja Daud. Malam itu, sejumlah gembala tengah menjaga domba. Malaikat Tuhan datang dalam kemuliaan. Mereka sangat takut. Malaikat itu berkata, "Jangan takut. Ada kabar baik untuk semua orang. Juru Selamat telah lahir bagimu. Ia adalah Yesus Kristus." Yesus bertumbuh, rohnya teguh, dan ia mendapat kasih karunia Allah. Ia menjadi dewasa, bijak, dan disukai Allah dan manusia. Waktu Yesus berusia 30 tahun, seseorang bernama Yohanes Pembaptis berkhotbah dan membaptis di padang gurun. Katanya, "Bertobatlah, bersiaplah menyambut Tuhan." Oleh para nabi, Yohanes dinubuatkan sebagai pemberita kedatangan Juru Selamat. Yesus pergi ke sungai Yordan untuk dibaptis. Ketika Yohanes melihat Yesus, ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus segala dosa dunia." Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air dan langit terbuka. Ia melihat Roh Allah turun ke atasnya seperti burung merpati. Terdengar suara dari surga, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Setelah Yesus berpuasa 40 hari di gurun, setan yang berhasil menggoda Hawa di Eden mencoba menggoda Yesus, tapi Yesus tidak berdosa. Akhirnya setan membawa Yesus ke gunung tinggi dan memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia yang megah. Setan berkata, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud kepadaku." Jawab Yesus, "Enyahlah, sebab ada tertulis bahwa hendaknya engkau menyembah Tuhan, kepadanyalah engkau berbakti." Ketika Yesus anak Allah tinggal di bumi sebagai manusia, ia banyak dicobai seperti kita. Namun ia tidak berdosa. Sementara Adam jatuh, Yesus berkemenangan. Ini membuktikan bahwa ia mampu menjadi juru selamat manusia. Ia domba dari Allah. Yesus membuktikan dirinya sebagai juru selamat yang membuat begitu banyak mukjizat. Pada suatu upacara perkawinan, ia mengubah air jadi anggur. Ia menyembuhkan orang yang timpang 38 tahun. Penderita kusta yang dikucilkan bertemu Yesus dan jatuh tersungkur. Katanya, "Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Yesus memegang tangannya dan berkata, "Tahirlah." Serta-merta orang itu sembuh. Yesus mencelikkan mata orang buta sejak lahir. Wanita pengidap pendarahan 12 tahun lamanya menyentuh jubah Yesus. Yesus menengok, katanya, "Anakku, percayalah, imanmu menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai." Berbagai orang sakit dibawa kepadanya dan disembuhkan olehnya. Yesus menunjuk 12 pria untuk mengikut dia. Ia memberi mereka kuasa dan otoritas atas roh-roh jahat. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Yesus amat terkenal.
banyak sekali yang mendengarkan ajarannya atau disembuhkan. Saat 5.000 orang lapar, Yesus memberkati roti dan ikan milik seorang anak laki-laki, dan dengan mukjizat, makanan itu menjadi banyak, sehingga semua orang itu kenyang, bahkan sisanya 12 bakul. Namun mereka tetap minta bukti lain, bahwa Yesus berasal dari Allah, ujar mereka. Nenek moyang kami makan mana di gurun. Ada tertulis, ia memberi roti dari surga. Jawab Yesus, roti dari Allah ialah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Mereka berkata, Tuhan, berilah kami selalu roti ini. Kata Yesus, akulah roti kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Yang percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Yesus bernubuat, ia harus banyak menderita dan ditolak oleh pemimpin agama, imam kepala dan ahli Taurat. Ia akan dibunuh, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kebanyakan pemimpin agama dan politik menolak ajarannya. Namun Nikodemus, seorang Farisi yang datang kepada Yesus malam itu untuk mencari kebenaran, katanya kepada Yesus, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Nikodemus bertanya, mungkinkah orang dilahirkan kembali jika ia sudah tua? Bisakah ia masuk ke dalam rahim ibunya? Jawab Yesus, apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Jangan heran jika aku berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus berkata, bagaimana caranya? Yesus menegurnya, sebab ia mengajar agama kepada orang-orang lain, namun ia sendiri tidak tahu kebenaran rohani. Yesus pun menerangkan arti kelahiran baru. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, namun beroleh hidup kekal. Allah tidak mengutus anaknya untuk menghukum dunia, tetapi agar dunia diselamatkan. Penghukuman itu sendiri adalah bahwa terang datang ke dunia, dan manusia lebih suka kegelapan daripada terang, karena perbuatan mereka jahat. Barang siapa percaya kepada anak mendapat hidup kekal, dan barang siapa tidak percaya tidak akan melihat kehidupan, dan murka Allah ada padanya. Akhirnya Nikodemus mengerti dan percaya. Kepada seorang perempuan asing Yesus berkata, barang siapa minum air yang kuberikan, tidak akan haus lagi. Air itu akan jadi mata air di dalam dirinya, yang senantiasa memancar selama hidupnya. Perempuan itu berkata, aku tahu Mesias atau Kristus akan datang. Bila ia datang, akan diberikannya segala sesuatu kepada kami. Yesus berkata, akulah Dia yang sedang berbicara dengan kamu. Yesus mengajar banyak orang, katanya, jika ingin jadi muridku, ia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku. Sebab apa gunanya mendapat kekayaan seluruh dunia, tapi kehilangan jiwanya? Waspadalah, jangan tamak, sebab kendati kaya raya, hidup orang tak tergantung pada hartanya. Ingat, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Para imam kepala dan orang Farisi berdiskusi, apa yang akan kita lakukan? Orang ini membuat banyak mukjizat. Jika kita membiarkannya, setiap orang akan percaya kepadanya, dan pemerintah Romawi akan mencabut hak kita mengawasi rakyat. Yesus tetap mengajar dengan penuh kuasa. Ia masuk ke bait Allah dan mengusir para pedagang yang sedang berdagang di dalam. Ia berkata, ada tertulis, rumahku rumah doa, tetapi kau jadikan sarang penyamun. Ia mengajarkan demikian. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku, bahwa setiap orang yang percaya kepada anak akan mendapat hidup kekal, dan aku akan membangkitkan mereka dari kubur. Namun ada di antara kamu yang tidak percaya. Sejak dini Yesus tahu siapa yang tidak percaya, dan siapa yang akan mengkhianatinya. Timbullah perpecahan di antara mereka karena Dia. Banyak pemimpin pemerintahan yang percaya kepadanya, tapi karena orang Farisi, mereka tidak mengakuinya, sebab takut dikucilkan dari ibadah.
Mereka lebih suka dipuji manusia daripada dipuji Allah. Kebanyakan pemimpin agama berupaya membunuh Yesus, namun gagal, sebab semua orang ingin mendengar khotbahnya. Ia terus mengajar di bait Allah. Akulah terang dunia, siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup. Ia berkata kepada yang percaya, jika kau taati perintahku, kamu adalah murid-muridku. Akan kau ketahui kebenaran, dan kebenaran memerdekakan kamu. Jika anak memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Akulah pintu, yang datang kepada Allah melalui aku, ia akan diselamatkan. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-dombaku kenal suaraku, dan ku kenal mereka, dan mereka mengikutiku. Mereka kuberi hidup kekal, mereka tidak akan binasa, dan tidak ada orang yang dapat merampas mereka dari aku. Setelah 3 tahun mengajar, Yesus memerintah pada muridnya untuk menyediakan keledai yang belum pernah digunakan. Ia menungganginya menuju Yerusalem. Orang-orang bersuka cita dan berseru memuji Allah untuk mukjizat yang mereka saksikan. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Namun ketika masuk kota, Yesus meratapinya, sebab warganya belum mengenalnya sebagai juru selamat yang dijanjikan. Setan masuk ke hati Yudas Iskariot, murid Yesus. Yudas bersekutu dengan para imam dan imam kepala untuk mengkhianati Yesus. Disepakati bahwa Yudas diberi 30 keping perak untuk memberitahukan kapan dan di mana mereka dapat menangkap Yesus tanpa pengetahuan orang lain. Yesus tahu waktunya telah tiba untuk mati. Dia mengumpulkan murid-muridnya untuk perjamuan Paskah. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Sesudah makan, ia pun mengambil cawan dan mengucap syukur. Ia memberikan kepada mereka dan mereka minum. Lalu katanya, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tapi aku berkata, aku tak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya bersamamu di kerajaan Bapa." Yesus berkata, "Jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat, dan akan kusediakan sebuah untukmu. Aku akan kembali dan membawamu ke tempatku, agar kamu dapat bersamaku, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Namun Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan itu?" Jawab Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Malam itu Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa masa sulit akan datang. Katanya, "Jika dunia membencimu, ingatlah, ia terlebih dulu membenci aku. Barang siapa membenci aku, ia juga membenci Bapa-Ku." Sesudah perjamuan, Yesus diikuti murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa di tempat yang sunyi. Seusai berdoa, para imam dan imam kepala serta orang Farisi tiba di sana mencari Yesus. Yudas yang baru saja makan bersama dia memimpin orang itu. Yudas mendekati Yesus dan memberi ciuman pengkhianatan. Tiba-tiba saat Yesus mengaku dengan berkata, "Akulah dia," mereka pun rebah ke tanah. Yesus membiarkan dirinya diikat dan dibawa ke rumah imam besar. Para prajurit yang membawanya mengejek dan meludahi wajahnya. Setelah matanya ditutup, ia dipukuli dan wajahnya ditampar. Mereka berkata, "Katakan, siapa yang menamparmu?" Paginya mereka menghadapkan Yesus ke Pilatus, gubernur Roma. Mereka mulai menuduh Yesus, "Orang ini menyesatkan bangsa Yahudi.
Setelah menanyai Yesus, Pilatus memberitahu imam kepala, pemimpin dan rakyat, ia tidak bersalah yang setimpal untuk hukuman mati. Sakiti dia saja, lalu lepaskan. Namun mereka berseru, singkirkan orang ini, salibkan dia, salibkan dia. Karena ingin menyenangkan rakyat, Pilatus membiarkan Yesus dicambuki dengan kejam dan menyerahkannya untuk disalib. Prajurit Romawi menganyam mahkota berduri yang ditaruhkan di kepala Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka berkata, salam Raja orang Yahudi. Mereka pun memukulinya. Mereka menyuruh Yesus memanggul salib kayu menuju Kalvari, yang juga disebut Golgota atau Bukit Tengkorak. Di situ, ribuan tahun sebelumnya Allah pernah minta Abraham mempersembahkan anak tunggalnya Ishak. Dan kini, pada kayu salib, mereka memaku Yesus, anak tunggal Allah. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu perbuatan mereka. Yesus tergantung di antara dua orang penjahat. Mereka mengambil jubahnya dan membuang undi siapa yang berhak memilikinya. Ini menggenapi nubuatan Daud. Selama 3 jam orang menatap dan menghinanya. Ia menyelamatkan orang lain. Biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri bila ia Kristus pilihan Allah. Langit menjadi gelap selama 3 jam. Ini sesuai nubuatan para nabi. Tuhan menimpakan dosa kita padanya. Yesus berseru dengan nyaring, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Yesus yang tahu bahwa semuanya sudah ia selesaikan berkata, aku haus. Ini juga penggenapan firman. Para prajurit mengolok Yesus saat mereka memberinya cuka anggur. Mereka berkata, jika engkau Raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Yesus meneguk cuka itu dan berseru, sudah selesai. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ia pun menundukkan kepalanya dan menyerahkan rohnya. Saat ia mengembuskan nafas yang terakhir, langit gelap, bumi bergetar, dan tirai bait Allah terkoyak menjadi 2. Melihat ini, kepala prajurit Romawi berkata, sungguh, ia anak Allah. Para prajurit pun mematahkan kaki 2 orang penjahat di samping Yesus. Namun melihat Yesus sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Hanya lambungnya yang ditusuk dengan tombak. Darah dan air mengucur. Semua itu terjadi agar firman Allah digenapi. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan mereka akan menatap Dia yang mereka tusuk. Yusuf dan Nikodemus, orang percaya, mengambil tubuh Yesus, membalutnya dengan kain linen yang dicelup ke dalam rempah-rempah, dan meletakkannya di kubur. Memenuhi permintaan para pemimpin Yahudi, kubur ditutup dan dijaga prajurit Romawi. Setelah 3 hari, terjadilah gempa bumi dahsyat, dan seorang malaikat menggulingkan batu dari pintu kubur. Prajurit Romawi gemetar, ketakutan, dan melarikan diri. Ketika pengikut Yesus datang ke kubur dan melihat batu sudah terguling, mereka bingung. Tiba-tiba 2 orang lelaki dengan jubah berkilauan berkata, mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Ia tidak di sini, ia sudah bangkit. Bukankah telah diberitahukannya bahwa ia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan? Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit kembali. Lalu mereka ingat akan ucapan itu. Sore harinya Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, damai sejahtera bagimu.
Namun mereka ketakutan sebab dianggapnya ia setan. Ia berkata, "Lihat, tangan dan kakiku, ini aku, sentuhlah. Hantu tidak mempunyai daging maupun tulang, padahal aku punya." Semuanya sudah terjadi seperti yang telah kukatakan. Sebab semua yang ditulis dalam kitab Musa, kitab para nabi dan Mazmur telah digenapi. Tuhan membuat mereka mengerti, katanya. Ada tertulis bahwa Kristus harus menderita dan bangkit dari orang mati di hari ketiga. Pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan dalam namanya ke semua bangsa. Dan kamu sudah melihat ini semua. Yesus terus menampakkan diri untuk membuktikan ia hidup dan telah bangkit. Ia memberi mereka amanat, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Setelah 40 hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kuasa akan kau terima setelah Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan bersaksi tentang Aku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, sampai ke ujung bumi." Di depan mata mereka, Yesus diangkat ke surga dalam awan-awan. 2 orang berjubah putih bertanya, "Mengapa kamu memandang ke atas?" Yesus yang sama akan datang kembali dengan cara yang sama saat ia pergi. Para pengikut Yesus memberitakan Yesus sudah bangkit dari kubur, dan mereka membaptis orang-orang yang percaya. Melalui firman, mereka menunjukkan bahwa karena Adam dosa masuk, tetapi diampuni melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka berkata, suatu hari, semua orang percaya yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan bersama dengan mereka yang masih hidup akan diangkat ke awan-awan untuk bertemu Tuhan Yesus di sana. Firman Allah juga berkata, surga akan terbuka. Yesus akan kembali ke bumi sebagai Raja yang memerintah dan Hakim yang adil. Di jubahnya tertulis, Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Tentaranya dari surga akan mengikutinya di atas kuda putih. Yesus akan berdiri di atas bukit Zaitun, seperti nubuatan Nabi Zakaria, dan bukit itu akan terbelah. Kristus memerintah selamanya. Namun, setelah 1000 tahun berlalu, setan sekali lagi akan lepas untuk memperdaya bangsa-bangsa. Tapi murka Allah akan dicurahkan ke atas pengikut setan. Akhirnya setan si penipu akan dilemparkan ke dapur api untuk disiksa siang malam selama-lamanya. Di depan tahta putih besar, mereka yang telah mati, kecil dan besar, akan berdiri menghadap Allah. Barang siapa yang namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan, akan dilemparkan ke dapur api. Namun di surga dan di bumi baru, Allah akan bersama umatnya. Ia akan menghapus setiap air mata. Tidak ada lagi kematian, kesedihan, tangis maupun kesakitan, sebab semua itu sudah berlalu. Tidak ada malam dan tidak lagi diperlukan lampu maupun sinar matahari, sebab kemuliaan Allah dan Anak Domba menjadi penerang. Mereka akan memerintah selamanya. Akan ada pohon kehidupan, dan kutuk atas manusia akan lenyap. Yesus berkata, biarkan mereka yang haus datang. Biarkan mereka minum air kehidupan. Lihat, aku datang segera. Berbahagialah mereka yang melakukan firman-Ku, yang mendengar firman-Ku, dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku. Mempunyai hidup kekal dan tidak akan dihukum, namun dipindahkan dari kematian ke kehidupan. Inilah cerita Allah bagi Anda. Baru saja Anda saksikan bahwa Allah pencipta dan pemberi kehidupan berbicara, dan bahwa Ia memang peduli.
Anda dapat mengenalnya dan mengetahui rencananya yang indah dalam hidup Anda. Namun Allah itu kudus dan harus dihampiri sesuai dengan persyaratannya. Allah ingin Anda menyembahnya sebagai satu-satunya Allah dalam hidup Anda. Tapi sama seperti Adam dan Hawa yang gagal beribadah kepada Allah, demikian juga kita semua telah berdosa karena telah hidup tanpa Allah. Alkitab berkata bahwa kendati hanya satu dari semua hukum Allah yang gagal Anda lakukan, tetap saja Anda disebut sebagai pendosa di hadapannya. Jadi, sekalipun Anda amat saleh atau sangat banyak berbuat baik, Anda tidak pernah mencapai tolok ukur kekudusan Allah. Anda orang berdosa dan menjadi musuh Allah. Namun Anda juga tahu bahwa Allah mengerti ketidakberdayaan Anda. Ia sangat mengasihi Anda, sehingga Ia membuat anaknya mengambil alih hukuman atas Anda dan mati untuk dosa-dosa Anda. Alkitab berkata, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Keselamatan ialah karunia, tidak bisa diupayakan, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh menyombongkan diri kalau sudah menerimanya. Seperti yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus, bahwa ia harus dilahirkan kembali untuk memperoleh hidup kekal. Anda pun harus dilahirkan secara roh untuk menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Allah. Allah itu roh, dan Anda tidak dapat berkomunikasi dengan Dia sebelum Anda mempunyai sifat roh. Itulah sebabnya Anda perlu mengundang Yesus masuk ke dalam hidup Anda untuk mengampuni dosa Anda. Jika Anda ingin menjadi anak Allah dan Yesus menjadi juru selamat Anda, ungkapkan sekarang juga kepada Allah. Ucapkan doa ini bersama-sama saya. Ya Tuhanku, aku mengakui dosa-dosaku dan pemberontakanku. Terima kasih karena Yesus telah mengambil alih hukuman atas dosaku dengan mati di kayu salib. Aku ingin Yesus masuk ke dalam hidupku, menjadi juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih Yesus, karena Engkau telah masuk ke dalam hidupku. Amin.